Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, Khair, Ustaz. alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat ya. Kita sudah berada di akhir pekan ya, insyaallah ya, Jumat. Biasanya ana di awal, cuman qadarullah wa masya'a fa'al. Kemarin saya ada urusan, nggak bisa ngisi di hari Senin. Nah, ini gantinya insyaallah. Baik, sudah saya share slide-nya ya untuk kajian siang ini. Sudah bisa diikuti? Nah, itu fikih seputar waktu sholat ya. Sudah Ustaz, Fikih sudah seputar muncul waktu di sholat. layar. Sudah ikut ya? Muncul ya? Alhamdulillah. Kita mulai. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan nikmatnya kepada kita, kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk berjumpa ya, bertemu di dalam room yang terbatas ini, mudah-mudahan untuk sesuatu yang tanpa batas, yaitu untuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang ini semuanya mudah-mudahan menghantarkan kita dan memudahkan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik di sela-sela kesibukan ana, di sela-sela kesibukan antum semuanya beraktivitas, ada yang ngajar, ada yang lainnya. Maka alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan waktu dan harus disempatkan ya. Mudah-mudahan kesempatan yang terbatas ini, di ruang yang terbatas ini, kita bisa memaksimalkan niat kita menuntut ilmu. KIP, Kajian Islam Pekanan ini masih seputar fikih ya. Kemarin kita sudah bahas sebelumnya tentang mawaqitus shalah, waktu-waktu sholat, dan ini penting, berarti ini bentuk perhatian kita, keseriusan kita untuk memperhatikan yang namanya syariat sholat ini. Syariat sholat. Ya. Sehingga kita juga harus mengerti bahwa waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian dalam hadis-hadisnya Nabi SAW. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat yang diwajibkan atas kaum mukminin kitaban mawquta. Yaitu sudah ditentukan waktunya. Surat An-Nisa 103. Ya, sudah dijelaskan kemarin tentang waktu sholat ya, baru sebagian. Yaitu sholat apa kemarin? Sholat asar, ya zuhur, asar dan maghrib. Adapun isya dan subuh nanti akan kita lanjutkan. Ya, akan kita lanjutkan insya Allah. Jadi penting kita belajar ini karena memang
sholat di waktunya adalah merupakan sholat adalah amalan yang paling ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Samping tadi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan waktu-waktunya dan Allah juga mengisyaratkan bahwasanya di sana Allah juga memuji orang-orang yang menjaga sholat, ya. Dalam surat Al-Ma'arij, alladzina hum 'ala sholatihim daimun. Itu orang-orang yang senantiasa ya menjaga sholatnya untuk senantiasa dilakukan, terus dilakukan. Walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Dan Nabi juga pernah ditanya, ya Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, sa'altu Nabi SAW, ayyul amal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian Nabi menjawab, as-sholatu ala waqtiha, yaitu sholat pada waktunya. Kemudian apalagi tsumma ayyuqal birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ay. Kemudian amalan apa lagi? Nabi menjawab al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, poin pembahasan kita ya tidak banyak. Melanjutkan yang sebelumnya yaitu waktu Isya. Kapan awal waktu Isya, kemudian akhir waktu Isya, dan sunnah-sunnahnya. Kemudian ada waktu subuh awal, akhir, dan sunnah-sunnahnya. Kemudian fikih seputar waktu sholat. 3 poin ini insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan. Ke depan beberapa menit ke depan, beberapa detik ke depan kita bahas, kita buka ya kajian ya tentang waktu-waktu sholat. Tadi sudah disyaratkan, sudah saya sampaikan. Ya, di sana ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu, kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Waktu Isya awalnya, akhirnya, dan sunnah-sunnahnya. Kapan awal masuk waktu Isya? Tentunya setelah waktu maghrib itu selesai ya. Setelah waktu maghrib itu selesai, masuklah waktu Isya. Waktu Isya. Di sini disebutkan awal waktu Isya, para ulama sepakat bahwa awal waktu sholat Isya adalah jika telah hilang sinar merah di langit. Sinar merah di langit. Jadi ketika masuk waktu maghrib, ketika matahari tenggelam, ya hilang, di sana ada ya apa namanya cahaya, ya cahayanya, ya dari yang cahaya kuning sampai merah, kemudian sampai hilang warna merahnya, maka waktu Isya itu ya berawal. Ya. Ini waktu Isya. Jadi al-Isya waktunya adalah idza ghabasy syafaq. Idza ghabasy syafaqu. Yaitu ketika sinar merah di langit itu hilang. Ini awal waktu Isya. Kemudian, nah ini kemarin sudah ditanyakan ya dari beberapa ikhwah sebelumnya.
Di kajian sebelumnya ada pertanyaan akhir waktu Isya begitu. Padahal memang kajiannya baru dibahas kali ini. Ya. Akhir waktu Isya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan waktu Isya itu berakhir ya ila sulusil lail, sampai di sepertiga malam. Ya, ila sulusil lail, sepertiga malam. Ya. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, berakhir di setengah malam, ila nisfil lail, setengah malam. Jadi malam itu dibagi ya, bagi sepertiga, 2/3, ya, sepertiga yang pertama, yang kedua, ketiga. Ini sepertiga malam yang pertama, kemudian ada setengah malamnya. Jadi malam pertama dihitung itu dari maghrib sampai subuh. Jadi berapa jam itu? Dibagi sepertiganya. Kemudian pendapat ketiga, ada yang mengatakan maksudnya waktu Isya itu berakhir di waktu subuh. Di waktu subuh. Ya. Kemudian bagaimana? Mana yang lebih rajih dari ketiga pendapat ini? Maka pendapat yang pertama itu berdasarkan hadis Imamah Jibril Nabi SAW, yaitu Jibril mengimami Nabi SAW, wa fihi annahu sallaha bin Nabi SAW fil yaumi tsani thulutsal lail. Bahwasanya Jibril alaihi salam salat bersama Nabi SAW pada hari yang kedua, yaitu pada sepertiga malam. Ya. Ini dalilnya. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam Qaulul Jadid. Kemudian pendapat yang kedua, banyak Isya itu berakhir pada setengah malam. Ya, akhir waktu saat Isya yaitu setengah malam. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amru bahwasanya dia mengatakan waktul Isya ila nisfil lailil awsat. Waktu Isya itu berakhir pada setengah malam, pertengahan malam. Dan hadis Anas bahwasanya beliau berkata, Anas bin Malik, akhir Nabi SAW sholat al-Isya ila nisfil lail. Bahwasanya Nabi SAW itu mengakhirkan sholat Isya sampai setengah malam, ya, pertengahan malam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hujjah atau dalil dari pendapat yang kedua, yaitu Isya itu berakhir di pertengahan malam. Ya. Dan ini juga bisa menjadi jawaban untuk pendapat yang pertama. Masa pendapat pertama tadi adalah merupakan penjelasan, bukan menjelaskan akhir waktu sholat. Ketika Nabi sholat bersama malaikat Jibril itu tidak memberikan informasi bahwasanya itu adalah akhir dari sholat, waktu sholat Isya. Maka jawabannya adalah pendapat yang kedua adalah lebih rajih, yaitu akhir dari sholat Isya, waktu sholat Isya adalah setengah malam.
Kemudian pendapat yang ketiga ada yang mengatakan akhir dari waktu sholat Isya adalah sampai terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq menunjukkan waktu subuh, waktu subuh. Ini berdasarkan hadis Abu Qatadah yang marfu. Yang mana Abu Qatadah mengatakan innamat tafritu ala man lam yusalli salatan hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Baik. Sudah tersambung lagi? Sudah Ustaz. Sudah. Alhamdulillah. Baik. Oke. Biasa ya. Koneksi. Sampai mana tadi? Tentang pendapat akhir waktu sholat Isya ya. Pendapat yang ketiga tadi saya sampaikan. Ada yang berpendapat akhir dari sholat waktu sholat Isya adalah terbitnya fajar shadiq yang menunjukkan waktu subuh. Nah, ini pendapat ini dilandasi oleh hadis dari Abu Qatadah. Secara marfu' beliau mengatakan innamat tafrid adalah orang yang menyepelekan, orang yang menyia-nyiakan ya ala man lam yusalli sholatan hatta yaji'a waktu sholat al-ukhra, yaitu orang yang tidak sholat sampai datang sholat waktu sholat yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya ya akhir daripada waktu sholat adalah datangnya waktu sholat yang lainnya. Maka pendapat ini juga tidak benar ya, karena tidak semua sholat, waktu sholat itu berakhir ketika datang waktu sholat setelahnya. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Ada waktu sholat yang berakhir, ya, tidak harus sampai pada waktu sholat setelahnya. Nanti akan kita bahas yaitu waktu sholat apa? Waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu juga berakhir, ya, bukan ketika masuk waktu sholat zuhur begitu. Jadi akhir waktu sholat subuh bukan masuknya waktu sholat zuhur, tetapi akhir daripada waktu sholat subuh ketika terbitnya matahari. Begitu. Ini pendapat yang ketiga pun bisa dijawab. Jadi pendapat yang lebih mendekati kebenaran yang rajih wallahu a'lam adalah pendapat yang kedua. Yaitu setengah malam. Ya, akhir dari waktu sholat Isya. Baik. Poin selanjutnya. Di sana ada sunnah untuk mengakhirkan yustahabu ta'khirul isya. Ya, disunnahkan untuk mengakhirkan waktu isya, sholat isya. Ya, ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kadang disegerakan atau kadang diakhirkan. Ya, di sini disebutkan, dijelaskan, Nabi terkadang menyegerakan sholat isya dan terkadang juga mengakhirkan sholat isya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Selain juga ada hadis, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya'a ila thulutsal laili aw nisfahu.
Dia mengatakan kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya sampai di sepertiga malam atau setengah malam. Itu ya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Maka di antara hikmahnya kenapa disunahkan waktu isya itu sampai sepertiga malam pertama atau setengah malam. Maka di hikmahnya dijelaskan oleh para ulama annahu anfa fi tasfiyatil batin minal asyghalil munsiyati li dzikrillah ta'ala. Hal tersebut banyak manfaatnya dan lebih bermanfaat untuk apa? Untuk membersihkan hati kita, batin kita dari kesibukan-kesibukan yang melupakan, yang melalaikan dari zikir kepada Allah SWT. Wa aqta'u limadatis samar ba'dal isya. Ya, lakin at-ta'khir rubbama yufti ila taqlil jama'. Akan tetapi ini juga perlu dilihat lagi maslahat dan mudaratnya. Kalau memang jamaahnya pun keberatan untuk diakhirkan sampai sepertiga atau sampai setengah malam, malah orang-orang pada nggak sholat, maka ya kembali kepada hadis Nabi tadi riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, karena Nabi SAW yu'akhirul isya ahyanan wa ahyanan yu'ajjil. Ya. Kadang Nabi SAW menyegerakan sholat isya, mengawalkan waktu sholat isya, dan terkadang beliau menundanya. Idza ra'am istama'u ajjala. Jika Nabi SAW melihat para jamaahnya itu ya berkumpul, maka beliau menyegerakan. Wa idza ra'am abta'u akhara. Dan jika Nabi melihat para jamaah dari para sahabat itu terlambat sholat isya datangnya, maka Nabi itu menundanya atau mengakhirkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, ini di antara sunnah mengakhirkan waktu sholat isya itu ada. Walaupun mungkin belum belum familiar atau jarang dilakukan oleh masyarakat sekitar seperti kita ini. Kalau memang belum siap, ya sudah kita lakukan seperti yang sudah dilakukan oleh kaum muslimin, masyarakat yang ada sekarang ini. Kemudian ada lagi di sini perkara makruh, ya, perkara yang dimakruhkan. Apa perkara yang dimakruhkan ketika sholat isya itu? Nabi SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan melakukan pembicaraan yang tidak berguna setelahnya. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Barzah. Anna Rasulullah kana yakrahun nauma qabla al-isya'i wal hadits ba'daha. Ya, Nabi membenci membenci tidur sebelum salat isya dan berbincang-bincang ya setelahnya. Wal illatu fi karahatin naumi qabla salatil isya khasyata an yadhhab bihin naum fayafutuhu waqtaha. Ya, maka alasannya kenapa dibenci tidur sebelum salat isya, maka alasannya adalah ya bisa tertinggal sholat isyanya. Nah, habis sholat maghrib dia tidur, bisa tertinggal jamaah atau sholat isyanya. Ya. An yatarakhasan nas fi dzalika fayanamu an iqamati jama'atiha. Ya. Kemudian kenapa dibenci ya pembicaraan setelah sholat isya?
Ulama mengatakan fali annahu rubbama yuaddi ila sahri yafutu bisu. Karena ini adalah perkara yang bisa membuat seseorang itu ya lalai sehingga dia begadang, ya, mengakhirkan malamnya untuk perkara yang tidak bermanfaat, yang pada akhirnya dia bisa terlewatkan dari sholat subuh. Ya, auli alayaqa fi kalamihi, supaya ya dihindari pembicaraan, pertemuan, ya, begadang, nongkrong-nongkrong setelah saat Isya, karena di situ ya waktunya luang dan mudah, ya, bisa orang itu keterusan, kelewatan, ya, pembicaraan yang tidak bermanfaat. Walanya khatmul yaqdha bihi aw li annahu yafutu bihi qiyamul lail, atau bisa saja seorang itu meninggalkan qiyamul lail. Ya, yang sudah biasa dilakukan maka bisa tertinggal karena dia begadang. Ini adalah perkara-perkara hikmah-hikmah yang mungkin bisa kita sampaikan dari hadis Nabi SAW tentang makruhnya tidur sebelum saat Isya dan makruhnya pembicaraan pertemuan majelis setelah sholat Isya, ya, setelah sholat Isya, kecuali untuk menuntut ilmu tentunya. Kecuali untuk menuntut ilmu. Ya, ketika ada faidah atau maslahat yang besar bagi kaum muslimin yang mengharuskan seseorang itu ya begadang, maka tidak mengapa. Karena ini pernah dilakukan oleh SAW, tapi tidak setiap malam. Kalau setiap malam, ya, pembicaraan juga tidak penting, nonton juga nggak penting, maka ini juga tidak disarankan, bahkan makruh kata Nabi. Yakroh, karena Nabi SAW yakroh naum qoblal isya wal hadits ba'daha. Nabi itu benci tidur sebelum Isya dan benci pembicaraan ya yang tidak berguna setelah sholat Isya. Kemudian setelahnya kita akan masuk di tentang waktu subuh, tentang waktu subuh. Waktu sholatil fajri, waktu sholat subuh. Awal waktu subuh, para ulama sepakat bahwa awal waktu sholat subuh, sholat fajar, dimulai sejak terbitnya fajar shodiq. Fajar itu ada dua, fajar kadzib dan fajar shodiq. Fajar kadzib yaitu ya al-bayat al-mustatir alladhi yabdu fi nahiyatin minas sama, ya, adalah garis putih yang panjang yang terlihat di langit. Ya, kemudian fajar shodiq itu fajar kadzib, ya. Fajar shodiq adalah warna putih yang menyebar di ufuk. Ya. Yang warna putih itu tidak akan hilang. Beda dengan fajar kadzib. Kalau fajar kadzib adalah warna putih itu akan hilang. Ya kan? Ya, wallahu a'lam bissawab, ya. Makanya ya dalam hadis itu dikatakan lam yamna'annakum min sahurikum azan Bilal wal fajr mustatil walakin al fajr mustatir fil ufuq. Dalam hadis dikatakan tidaklah mencegahmu dari sahur kalian azannya sahabat Bilal, azan yang pertama, yaitu azan yang dilakukan pada fajar kadzib walal fajr mustatil, dan tidak mencegahmu untuk sahur, yaitu fajar kadzib. Walakin al-fajr mustatir fil ufuq, akan tetapi yang mencegahmu untuk sahur sehingga kalian wajib untuk berpuasa adalah fajar shodiq. Ya, fajar shodiq. Ya, ini fajar yang menunjukkan waktu subuh.
Namanya fajar shadiq. Kemudian ini awal ya. Kemudian akhir waktu subuh. Akhir waktu subuh, para ulama bersepakat bahwasanya akhir waktu subuh adalah dimulainya sejak terbitnya matahari. Ya, terbitnya matahari. Kemudian sunnah mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Ya. Yustahabbu tabkir bi sholati subuh. Disunahkan untuk menyegerakan sholat subuh. Ini berdasarkan hadis apa ini? Rasulullah SAW berperang pada perang Khaybar, maka kami sholat fajar di Khaybar pada saat gholas. Pada saat ya gholas. Ya. Artinya masih apa namanya? Masih gelap ya. Tidak begitu terang, gholas. Di sana juga ada hadis Abu Barzah Al-Aslami qol kana sallallahu yusolli subha thumma yansarif wa ma ya'rifu ar-rajulu minna jalisahu wa kan yaqra bi sittina ilal mi'ah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ada Rasulullah SAW itu saat subuh kemudian berpaling. Dan kami satu dengan yang lainnya bahkan dengan jamaah yang di sampingnya yang sedang duduk tidak mengenal siapa. Karena masih gelap. Wa kana yaqra bi sittina ilal mi'ah. Nabi SAW membaca ya surat dalam salat subuh itu 60 sampai 100 ayat. Masya Allah. Ya. Ini sunnah mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Yaitu ketika gholas. Taghlis. Yaitu di awal waktu. Artinya ya, gholas di sini adalah antara waktu terang dan antara waktu gelap. Artinya masih gelap. Tidak menunggu sampai terang. Sampai terang. Ya. Ini sunnahnya. Kemudian fikih seputar waktu sholat. Nah, langsung ya. Apa hukum melaksanakan sholat sebelum waktunya atau sesudah waktunya? Ya. Sebelum waktunya atau sesudah waktunya. Ya. Maka seorang mukmin, seorang muslim mestinya paham bahwasanya Allah dalam Al-Qur'an, Nabi dalam hadis-hadisnya, para ulama juga menjelaskan yang sudah kita sampaikan ya secara singkat. Ya, silahkan nanti bisa dibaca lagi literatur-literatur yang ada, referensi-referensi yang ada, buku-buku yang lain. Pastinya mawaqitu shalah itu memang sudah diatur dalam kitab-kitab fikih. Ya, pastinya Nabi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukannya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu fardu itu ya waktu-waktu ditentukan atas orang mukmin. Dan tadi sudah disebutkan salat amal yang paling dicintai oleh Allah atau dalam riwayat yang lain amal yang paling afdal adalah as-sholatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jadi seorang muslim nggak boleh melaksanakan salat seluruhnya sebagiannya sebelum masuk waktunya. Nah, belum masuk waktunya salat dia. Ya, salat zuhur di waktu Isya, sholat zuhur di waktu sholat asar di waktu sholat zuhur, maka tidak sah ini, tidak sah. Ya, maka jika dia melakukannya karena uzur jahil, lupa, lalai, maka dia tidak dosa, tetap mendapat pahala. Namun dia tetap wajib menunaikan sholat apabila waktunya telah masuk, harus diqadha, harus
diqadha. Ya. Apabila melakukannya tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia dosa. Salatnya tidak sah. Nah, wajib baginya untuk bertaubat dan memperbaiki amalannya. Ya. Akan tetapi jika dia mengakhirkan sholat karena udzur syar'i seperti tidur, lupa dan lainnya, nah berarti kalau tertidur, ya, atau lupa atau lainnya ada udzur syar'i di sini, maka hendaknya dia sholat pada saat udzur itu telah hilang, ketika dia bangun. Ya, misalnya pingsan lain-lain itu misalnya dia sudah siuman, maka segera sholat. Segera sholat. Ketika dia lupa terus ingat, nah ini udzurnya sudah hilang, maka segera untuk sholat. Apa hadisnya? Nah, coba kita baca. Man nasiya sholatan. Barang siapa lupa. Ini berarti udzur nih, nasiya sholatan. Barang siapa lupa sholat. Fal yusolliha, maka segera sholat. Idza dzakaraha, ketika dia ingat, la kafarata laha illa dzalik. Tidak mendapat kafarat dia karena hal itu. Wa fi riwayatin man nasiya sholatan aw nama anha. Dan riwayat yang lain, barang siapa lupa atau tertidur. Ini diantara udzur syar'i yang membolehkan seseorang itu untuk ya mengulangi sholat atau mengkodok sholat. Ya. Ini jika sholat yang ditinggal karena udzur. Ya. Maka dikerjakan secara urutan ketika udzurnya telah hilang dan tidak ditunda hingga hari esok. Langsung ketika bangun misalnya subuhnya ketiduran, maka bangun pagi-pagi sudah terang begitu, jam 7 sudah jam 8, maka segera ambil wudhu, sholat subuh, qadha karena memang ketiduran. Ya. Kemudian begitu juga dengan orang yang lupa sholat, ya, lupa sholat, tidak sengaja sama sekali, maka ketika dia ingat langsung sholat, ya, tidak menunggu besok, tidak menunggu waktu sholat subuh besok, enggak, ya, misalnya ketiduran, wah ini tiduran jam 8, besok aja lah, enggak, langsung, begitu, ya, ya, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW, ya, saat perang Khandaq beliau wudhu, setelah matahari terbenam, maka beliau sholat asar dan diikuti dengan sholat maghrib. Artinya beliau sholat asar di waktu maghrib. Karena beliau sibuk ketika itu perang Khandaq asar. Jadi tidak menunggu sholat untuk mengkodok sholat asar di esok harinya di waktu asar. Ini hadisnya, ini dalilnya. Ya. Oleh sebagian ulama mengatakan seorang punya sholat yang tertinggal dan dia baru ingat ketika waktu sholat yang ada saat itu sudah hampir habis, maka hendaklah ia sholat yang ada pada waktu itu, kemudian baru mengerjakan sholat yang tertinggal. Agar ia tidak tertinggal sholat yang ada hingga nantinya menjadi dua sholat yang tertinggal. Misal, ini ada contohnya. Nah, zuhur masih lupa. Ya, kemudian asar juga hampir lupa. Hampir dua sholat lupa ini. Nggak tahu kenapa ini. Mungkin karena ya nggak sengaja lah, nggak sengaja. Maka hendaklah ia sholat yang
Mohon maaf ya. Kembali lagi. Baik. Slide-nya udah lihat? Dan nanti pertanyaannya tolong dibacakan lagi nanti ya. Setelah materi. Insyaallah. Sudah terlihat. Udah, oke. Apa nih ya? Biasa ini koneksinya. Allah, Masya Allah. Baik. Sampai mana tadi? Orang yang meninggalkan sholat zuhur lupa misalnya. Dan dia ingatnya sekitar jam 5:30. Hampir masuk maghrib. Maghrib itu jam berapa ya? Jam 6 kurang lah. 6 kurang berapa itu? La ilaha illallah. Rasulullah. La ilaha illallah. Sudah bisa? Sudah, Ustaz. Sudah kelihatan. Sampel Ustaz. Al-afu. Mohon maaf ya. Ya. Ya, Ustaz. Masih di Jambi, Ustaz. Nah, gitu. Oh, bukan atau. Nah, mudah-mudahan nggak lagi ya. Baik. Saya share lagi nih berarti. Baik. Semoga tidak putus lagi ya. Gimana Mas Rahmat? Suaraku terdengar? Terdengar, Ustaz. Ya santai aja. Ustaz, dengar. Ya Ustaz. Lanjut Baik, Ustaz. ya. Lanjut ya. Semoga tidak putus lagi.
Baik, ini kalau ketinggalan sholat, ya, secara syar'i dia, karena lupa, karena ketiduran, kalau nggak ada udzur syar'i, maka dia tidak punya, apa namanya, keharusan, bahkan tidak disyariatkan untuk mengqadha'nya. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada kajian sebelumnya, ya. Karena ini ada dosa besar, dia menunda-nunda sholat sampai berakhir, hilang, selesai, habis waktu sholat yang ada, sampai masuk waktu sholat yang selanjutnya. Fawailul lil musallin, yang ada malah dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecelakaan bagi orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya, yang mengakhirkan, menunda-nunda sholat sampai, ya, selesai waktunya, masuk waktu sholat berikutnya. Ini adalah orang meninggalkan sholat, ya. Ini ada sifatnya orang munafik, orang-orang munafik. Baik, apa hukum menggunakan metode hisab sebagai penentu waktu sholat? Iya, sekarang kita sudah dibiasakan atau terbiasa untuk melihat waktu sholat dengan, ya, waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan dengan metode hisab. Ini diisyaratkan dalam hadis riwayat Imam tidak harus melihat keadaan matahari. Yang ini merupakan isyarat, ya, penggunaan hisab dalam menggunakan, apa namanya, menentukan waktu-waktu sholat. Apa hadisnya di sini? Waktu zuhur dimulai saat matahari tergelincir ke barat, waktu zawal hingga bayangan seorang sama dengan tingginya, dan selama belum masuk waktu asar. Seterusnya, waktu asar masih terus ada selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib adalah selama cahaya merah saat matahari tenggelam belum hilang. Ini waktu sholat maghrib, ya. Waktu sholat isya ialah hingga pertengahan malam, ya. Waktu sholat subuh adalah mulai terbit fajar shodiq sampai belum terbit matahari. Jika matahari terbit, maka tahanlah diri dari sholat, karena ketika itu matahari terbit antara dua tanduk setan. Baik, dan di sini juga ada fatwa dari Syekh Saleh Al-Munajjid. Beliau mengatakan, yang sudah saya sampaikan juga pada kajian sebelumnya, beliau mengatakan, Syekh Saleh Al-Munajjid rahimahullah, semoga Allah menjaga, memberkahi umur beliau. Perlu diketahui, beliau mengatakan, perlu diketahui bahwa penjelasan waktu sholat yang telah diterangkan melalui posisi matahari dan keadaan lain adalah cara yang mudah. Cara yang mudah dan dapat dimanfaatkan oleh setiap orang, ya. Dan ini juga sangat dibutuhkan. Namun saat ini telah ada jadwal yang berisi waktu-waktu sholat setiap hari. Jadwal musim panas, ada jadwal musim dingin, jadwalnya beda-beda antara satu tempat dan yang lainnya. Padahal sekarang ini sudah ada banyak masjid, ada banyak suara adzan berkumandang di mana-mana sebagai tanda masuknya waktu sholat. Ini adalah kenikmatan. Syukur alhamdulillah atas nikmat Allah. Seandainya setiap orang dibebani untuk melihat setiap saat di ufuk, melihat matahari, dimulai dari waktu saat subuh, atau ia harus memperhatikan bayangan panjang atau pendeknya untuk mengetahui masuknya waktu sholat zuhur dan asar dan yang lainnya, tentu seperti ini menyulitkan. Kesulitan seperti ini tentu dinafikan oleh syariat yang suci ini. Artinya dari fatwa Syekh Saleh Munajjid, maka mencukupi bagi kita melihat dengan waktu-waktu sholat yang sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian di sini ada permasalahan waktu sholat subuh. Ada hadis yang mengatakan asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Tunggu saat subuh itu sampai benar-benar terang. Asfiru bil fajri, tunggulah sampai terang ketika mau saat subuh, karena ketika itu pahalanya lebih besar. Hadisnya riwayat Tirmidzi, Imam Nasai, disahihkan oleh Imam Albani. Maka maksud daripada asfiru di sini bukan maksudnya harus terang benderang, bukan itu maksudnya, ya. Maka lihat
perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau menjelaskan laisa ma'na wa anna yusalli ba'dal ghalas. Maksudnya hadis ini asfiru, tunggulah sampai terang, bukan ya dilakukan setelah ghalas. Lah, kata beliau, bukan. As-sunnah bi ghalas. Yang sunnah tadi berdasarkan hadis. Nabi itu sholat sampai waktu ghalas. Karena sasyusal bil ghalas ba'da diya'is subhi. Lakin hunaka baqiyah min baqiyatil laili. Ya. Maka sunnahnya Nabi SAW adalah sholat di waktu ghalas. Yaitu setelah adanya cahaya di waktu subuh. Akan tetapi masih ada sisa gelapnya, sisa malamnya. Masih ada waktu gelapnya. Hadza huwa sunnah yakunu bainahuma. Inilah sunnahnya. Ya. Dilakukan sholat subuh itu bukan di waktu terangnya saja, tetapi harus ada gelapnya juga. Baina zulmah wa baina subuh. Antara gelap dan pagi, terang. Fihi ba'dul ghalas. Wal hadits la yukhalifu dzalika. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bahkan tadi saya sudah sebutkan hadisnya, ya. Ya. Sebutkan hadisnya dari Abu Barzah Al-Aslami. Karena Rasulullah SAW yusolli subha tsumma yansharif. Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah sholat subuh sampai selesai, dan para sahabat mengatakan, ya, Abu Barzah ini mengatakan wa may ya'rifur rajulu minna jalisahu. Maka para jamaah, para makmum itu tidak mengenali satu dengan yang lainnya, makmum yang lainnya setelah sholat. Artinya di sini masih gelap. Ya, masih gelap. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf saya tadi ada beberapa sempat terputus tadi ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini apa namanya KIP ya. Apa namanya post-testnya ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan di-scan Mas. Setelah ini kita adakan tanya jawab.